kelompok 5 yang berjumlah 8 orang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pengawasan dan Partisipasi Pembangunan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Norisa, NPM 202207710. Perkenalkan, nama saya Bung Ali dengan NPM 202207715. Nama Nikmah Rutika, NPM 202207708. Perkenalkan, nama saya Nur Hamisa dengan NPM 202207709. Saya Nurlin Zahandini dengan NPM 202207712. Nama Nurul Aziza, NPM 202207713. Nama saya Norma dengan NPM 202207711. Nama Nadia Dinarti dengan NPM 202207707. A. Hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. 1. Pengertian pengawasan. Menurut Winandi, tahun 2000, nomor 585, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Sondang P. Siagian, tahun 1992, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan. 2. Konteks dalam pengawasan. A. Pengawasan dalam konteks manajemen, yaitu proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hal yang diinginkan. B. Pengawasan dalam konteks politis. C. Pengawasan dalam konteks pembangunan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan kepemimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya tentang menurut Nugraha DKK 2005 dalam birokrasi dan lembaga pengawasan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan oleh orang atau badan dan di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, seperti pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Adapun pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap atau suatu kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan itu dilakukan. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau artinya dekat adalah pengawasan yang dilaksanakan. Ini bersifat melekat. Pengawasan pasif adalah jauh. Pengawasan dengan melakukan penerimaan pengujian terhadap laporan penanggung-jawaban. Yang keempat ada pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan oleh instansi atau jabatan yang berwenang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan sebagai sosial yang kontrol. Terima kasih. Yang keempat, tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa datang. Yang kelima, fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan yaitu yang pertama, meningkatkan ketanggung jawaban dan keterbukaan pada sektor publik.
Yang kedua, menekankan langkah-langkah pembenahan jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu yang keenam, hierarki fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, hierarki pengawasan dilakukan sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Yang B ada pengawasan dan partisipasi publik. 1. Hakikat pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan, dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Yang kedua ada bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan meliputi pengawasan internal atau pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal. A. Pengawasan internal. 1. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing suatu organisasi terhadap bawahannya, tetapi lebih menekankan bahwa sistem pengendalian internal. Yang kedua ada pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik internal maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan membangun agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pengawasan eksternal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan eksternal memiliki peran yang begitu penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara sederhana, pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi. C. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 1. Hakikat partisipasi masyarakat. Partisipasi, sebagaimana civil society, merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an, ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam pembangunan. Sejak saat itulah, konsep partisipasi telah berkembang dalam memiliki pengertian yang beragam. Gaventa dan Kelderman 1971 Gaventa dan Valderrama 1971 mengkategorisasikan 3 jenis partisipasi. Apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Ya, relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dipengaruhi oleh minimal 4 faktor. Yang pertama yaitu sejarah, tradisi, budaya, dan teknologi. Keterkaitan antara keempat faktor tersebut akan meningkatkan perilaku warga dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Bargaining ini akan dapat dilihat dari derajat pengaruh warga terhadap seluruh stakeholders yang lain. Keempat, peran memengaruhi untuk menggalang perilaku. Bruce Peters 1981 menghubungkan partisipasi dengan perkembangannya berbagai model pemerintah. Menurutnya, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam tata pemerintahan partisipatif yang lebih menekankan negosiasi dan ketertiban dalam proses pengambilan kebijakan dibandingkan hierarki dan teknokrasi. Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, partisipasi telah mengundang banyak perdebatan antara pendukung dan pengkritisinya. Para pendukung partisipasi mengungkapkan keunggulan partisipasi yaitu menjamin ketercapaian tujuan, membangun kapasitas lokal, meningkatkan cakupan mengambil kebijakan, target keuntungan yang lebih baik, menjamin keberlanjutan, dan menjamin suara kelompok marginal, terutama kelompok miskin dan perempuan terakomodasi. Adapun bagian pengkritisannya, partisipasi dapat menyebabkan membengkaknya biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan, destabilisasi terlalu
kumulasi kebijakan, destabilisasi terlalu ideologis, dan menjatuhkan beban kepada orang miskin. 2. Konsep partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatif dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial. Hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, kesimpulannya adalah di dalam partisipasi pembangunan harus ada pengawasan. Pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan, pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu ada 4, yaitu hakikat partisipasi masyarakat, konsep partisipasi masyarakat, relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan yang terakhir adalah peran yang memengaruhi untuk menggalang perilaku untuk membangun pertumbuhan kemodernan bangsa. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kabut kelam, ku yang terluka, melihatmu di sudut cerita, hampir tak percaya kau hadir dengan sederhana, hilangkan derita dan tawarkan ku segala rasa menenangkan. Kau alunkan piano, rangkai nada, ubah gelisah, lahirkan kedamaian, selalu memberi bahkan tanpa ku minta. Kau satu-satunya. Sosokmu yang tenang, curi perhatian, dan ku kagumi kau dalam diam, senyum dan pandangan kau tentang dunia. Kenakan aku tentang rasa mencinta tanpa memperhitungkan apa-apa. Kau alunkan piano, rangkai nada, ubah gelisah, lahirkan kedamaian, selalu memberi bahkan tanpa ku minta. Kau satu-satunya. Ku bangun batasku sendiri.